Teman-teman, ada satu hal yang bisa melancarkan rezeki kita yang tanpa kita sadari, ini sebenarnya sangat penting. Jangan dianggap sepele. Tanpa kita sadari, kita pernah kurang sopan atau tidak menghargai orang-orang yang berdagang atau berjualan. Untuk rekan-rekan kita yang berjualan di mall, di pameran, misalkan beliau SPG, SPB, atau orang-orang yang menawarkan dagangan online via WhatsApp atau Instagram. Andai kita memang tidak mau membeli, ya paling tidak diam. Paling tidak berkomentar yang tidak baik. Karena gini, ketika orang berjualan, mencari rezeki dengan cara halal, namun kemudian dia menjadi sedih karena ada penolakan yang semena-mena atau mendapat sikap yang tidak baik, dan kemudian itu bisa berdampak ke semangatnya. Memang betul, kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain terhadap kita. Betul, setuju. Namun ini pembahasan secara spiritual. Kaitannya dengan rezeki. Mudahkanlah urusan orang lain. Jangan membuat orang lain down. Kita pun punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab spiritual. Karena gini, setiap orang pasti berjualan. Walaupun Anda kerja kantor, orang administrasi, orang keuangan, Anda juga menjual loh. Paling tidak Anda jaga image di hadapan atasan supaya tetap bekerja di situ, supaya bisa naik jabatan, itu pun jualan loh. Anda tanda petik sedang menjual diri, meyakinkan ke orang sekitar bahwa Anda masih bisa dipercaya, Anda masih bisa kerja dengan baik, bisa membawa kontribusi yang baik kepada perusahaan. Tidak ada orang yang tidak menjual di dunia ini. Seseorang yang sedang ingin mendekati calon mertua, dia akan berusaha sebaik mungkin dengan segala adab, dengan segala kesopanan, keramahan, kebaikan. Tanda petik, itu pun jualan. Jadi jangan pernah anti sama orang jualan, padahal Anda sendiri pun, saya pun jualan. Saya sendiri, kalau lagi jalan di mall, ada mbak-mbak, mas-mas yang nawarin brosur karena mereka lagi pameran jual produk apa. Minimal, saya itu membungkukkan badan. Tanda bahwa saya buru-buru, terima kasih, saya belum berminat. Nah, kalau saya lagi sempet, saya ambil brosurnya, tanda saya menghargai. Nggak yang pura-pura nggak lihat, jalan makin cepet, atau dengan ekspresi yang manyun, mengatakan tidak mau. Saya sih nggak sampai hati ya, karena kenapa? Beliau-beliau itu mungkin sedang berjuang untuk seseorang yang sedang sakit, mungkin sedang berjuang untuk adiknya SPP sekolah, mungkin sedang berjuang untuk orang tuanya, dia satu-satunya yang berjuang di keluarga, tulang punggung walaupun dia masih muda. Mungkin dia adalah orang yang banyak bersedekah, banyak menolong orang lain, dan dia support dengan cara bekerja seperti ini, banting tulang. Kita nggak pernah tahu apa di balik mereka. Yang penting mereka kerjanya halal. Kalau kita nggak mau beli, belum bisa beli, ya udah minimal menghargai. Kita nggak selalu harus beli kok, kita nggak butuh ngapain beli. Saya setuju, saya dukung. Saya pun nggak butuh, saya nggak beli kok. Saya sudah belajar pada tahap yang nggak butuh, nggak beli. Kalau dulu yang masih agak-agak muda, pengen beli, pengen nggak butuh beli. Oh itu saya sudah nggak mau lagi kapok deh. Sekarang benar-benar butuh, saya beli. Pengen tapi nggak butuh, nggak beli. Kita menghargai diri kita. Nggak butuh jangan beli. Kita harus berhemat, harus banyak menabung. Betul. Setuju. Saya nggak suruh Anda selalu beli kok. Menghargai sales, menghargai pedagang bukan berarti Anda harus membeli semua jualan mereka. Kan enggak. Minimal kasih senyum. Jangan pura-pura nggak lihat, lewat doang. Itu nggak enak sih. Kenapa bila menghargai penjual atau pedagang bisa membuka jalan rezekimu? Karena di alam semesta ada hukum tabur tuai. Ketika engkau menghargai orang yang sedang mencari rezeki dengan baik, maka engkau ketika mencari rezekimu, engkau pun akan dihargai. Hukum tabur tuai itu nyata banget. Ketika engkau semena-mena pada orang yang jualan, pada orang yang kerja, pada orang yang mencari rezeki, ketika engkau semena-mena pada mereka, maaf. Suatu saat ketika engkau sedang butuh rezeki, berusaha lebih,
dagang ini dagang itu, maaf, kemungkinan engkau juga tidak dihargai. Karena gini, ada seseorang yang curhat kepada saya, dia karena butuh rezeki lebih, dia dagang ini dagang itu. Namun dia sharing bahwa pertama kali, 2 kali jualan, dia merasa orang-orang kok gitu ya, kok pada ketus ya. Akhirnya dia berhenti jualan, dia berhenti berjuang. Saya ngerti, mental seperti ini memang nggak boleh dibiasakan, harus dilatih, harus kuat dong, harus tahan penolakan dong, betul. Orang-orang yang sudah menolak dia ini, yang nggak mau beli produknya, sampai dia ngedown, orang-orang ini tidak bertanggung jawab atas perasaan dia. Setuju, setuju. Tapi maksud saya kita lihat secara global. Kalau kita terlalu semena-mena, acuh, cuek pada orang-orang yang mencari rezeki, khawatirnya orang-orang tersebut berhenti berjuang. Itu kan suatu hal yang menyedihkan. Ayolah mudahkan urusan orang lain, lancarkan urusan orang lain. Paling tidak berikan dia arti, berikan dia makna. Kita nggak harus beli produknya. Makasih ya kak, saya ambil dulu brosurnya. Makasih kak. Memberi makna, memberi arti, memberi keramahan, membuat orang jadi semangat. Para sales itu seneng loh kalau kita ambil brosurnya. Kita bilang makasih kak, belum dulu. Bilang makasih itu bagi mereka berarti loh. Manusia kanlah manusia, mereka juga manusia loh. Kita nggak usah munafik lah, kita semua tuh butuh dihargai. Ayolah, menghargai orang lain tuh nggak bayar kok. Bilang makasih tuh nggak bayar kok. Tapi aku sibuk mas, aku buru-buru. Praktekkan, buktikan. Anda mau nggak rezeki Anda lebih diluaskan? Ini investasi ketika Anda menghargai orang-orang lain yang jualan. Berhenti sejenak, sekian detik. Makasih kak, aku belum mau. Makasih kak, nanti ya kak ya. Aku buru-buru nih. Udah, itu hanya berapa detik sih? Udah Anda pergi. Oh, itu sangat menghargai orang lain. Orang itu akan merasa senang. Dia juga akan bilang makasih kak. Dia juga akan senyum. Sama-sama indah, sama-sama menerima keindahan. Coba ya, Anda coba praktekin ini. Dan lihat buktinya. Ketika Anda menghargai orang lain, Anda pun akan dihargai. Ketika Anda melancarkan urusan orang lain, Anda pun akan dilancarkan urusanmu. Coba deh. Tapi motifnya bukan untuk ini ya. Kalau Anda sampai menghargai orang jualan ya tulus. Karena Anda tahu dia sedang berjuang untuk keluarganya. Mungkin dia sedang berjuang untuk seseorang yang sakit. Mungkin dia orang baik yang banyak kebutuhan. Sehingga dia banting tulang, ngerjain ini, ngerjain itu. Aku menghargai dia. Aku menghargai dia. Aku ingin support dia. Minimal support dia dengan senyum. Minimal support dia dengan kata terima kasih. Makasih kak, belum dulu ya. Itu penghargaan yang sudah indah. Cukup kok. Nggak usah beli. Nggak apa-apa. Kalau Anda butuh ya beli. Kalau nggak jangan. Ini kunci pembuka pintu rezeki. Kenapa saya sangat yakin? Karena saya percaya bahwa ketika Anda membuat orang lain merasa berarti, itu kebaikan yang besar. Ketika Anda menghormati, menghargai orang lain, Anda pun akan dihargai, dihormati. Ketika Anda memudahkan urusan orang lain, menyemangati orang di urusannya, lihat, Anda pun akan semangat di urusanmu. Ini hukum-hukum yang nggak ada di bangku kuliah, nggak ada. Tapi ini hukum yang terukir di alam semesta. Tolonglah, maka kamu akan ditolong. Bahagiakanlah, maka kamu akan dibahagiakan. Mudahkanlah, maka kamu akan dimudahkan. Coba ya, praktekin. Semoga dimudahkan bahagiamu dan rezekimu. Amin. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.